Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fi hadhihi al-fursah nahnu min firqah as-sadis nashrah ilaikum 'anil ra'yi. Fil asasi ya'ti ar-ra'yi min isti'ab al-lughati al-injiliziyyah, أي الرأي الذي يعني الرد أو الرأي بشأن شيء يمكن التعبير عنه في شكل مكتوب أو شفهي. Jadi opini pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu opinion yang berarti tanggapan atau pendapat tentang sesuatu yang dapat diungkapkan dalam bentuk lisan atau tulisan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu nama penulis. Penulisan nama penulis dalam artikel opini biasanya tidak pernah mencantumkan gelar pendidikan, cukup menuliskan nama lengkap saja. Selain nama, biasanya juga dicantumkan jabatan atau profesi dari penulis. Tsumma al-tsalis huwa al-iftitah atau pembuka. Fil kitabah as-sohafiyah tusamma al-faqrah al-iftitahiyah bil muqaddimah. Kanatil fikrah al-iftitahiyah muhimmatun jiddan fil maqal wa ghairuha. Satu hadithul fikrah al-iftitahiyah istimrariyatil qira'ah famanil wajib kitabatuha bisaklin mumti'atin. Yang ketiga yaitu pembuka. Dalam tulisan jurnalistik, pembuka kalimat berada pada paragraf pertama, juga disebut dengan ide atau ide. Kedudukan paragraf pembuka sama pentingnya dengan judul. Paragraf utama akan menentukan pembaca melanjutkan tulisan sampai habis atau meninggalkan tulisan tersebut sebelum selesai dibaca. Dengan demikian, paragraf pembuka juga perlu dibuat semenarik mungkin. Yumkin hadza minni ilaikum, syukron. Naam, huna sa'astamir al-bahas yani anil al-askal al-am li kitab al-faqrah awil ara. Yani ba'dahu al-hataf ay pengait. Adatan ma yatimu amal al-jumal awil kalimat al-khatafiyah bikhaisu tartabidul faqrah fi nasi min al-bidayah ila nihayah. Yani al-murad anna al-jumla bil kalimah al-khatafiyah huwa li tartibil faqra fi nasi min al-bidayah ila nihayah ala raqmi min al-faqra tahtawi ala fikr ra'siyah wahidah. Jadi kalimat atau kata pengait biasanya dibuat agar paragraf dalam naskah opini itu sambung menyambung min al-bidayah ila nihayah, yaitu dari awal sampai akhir. Meskipun tiap paragraf ala rukmi min al-fatah tawil al-fikra ra'isya wahidah, walaupun setiap paragraf itu mengandung satu ide pokok. Famina daruri tafkir fil kalimah wal jumal allati yumkinu an takuna rabitan bainal faqrat hatta tasbahul mahtutah marihal qiraah. Yang perlu dipikirkan yang perlu dipikirkan lagi adalah kita perlu pikir lagi, yaitu kalimat-kalimat atau kata-kata yang digunakan untuk menyambung itu. Kita harus berpikirkan ulang, yaitu supaya kenapa? Lil marihatan liqra'ah, yaitu supaya pembaca itu nyaman ketika membacanya, seperti itu. Tidak terganggu, tidak bingung dengan kata sambung itu, sehingga menjadi beda lagi maknanya, seperti itu. Kemudian al-muhtawiyat, yaitu isi. Yahtawil muhtawil waraqa ar-ra'yi ala syarhi linadriyah wal bayanat wal haqa'i bil idafah ila munaqasat aw tahlilil muskilat allati asbad mawdu' al-kitabah.
isi makalah opini biasanya biasanya berisi penjelasan teori, data dan fakta serta pembahasan atau analisis permasalahan yang menjadi topik dalam diskusi seperti itu. Kemudian terakhir al-khitam awil ikhtitam, yaitu penutupan. Al-jumlah awil faqr al-khatamiyah fi kitabati ra'yi laysat mujarrad khatimah faqat, yakni fil ikhtitam al khatimah laisa hunaka al-khulasa faqat. Kalimat penutup atau penutup dalam menulis opini itu bukan hanya sekedar kesimpulan. Yumkinu an tahtawil faqrah tahtawi ala bayan ra'yi minal mu'allaf aw tawsiyah li hal muskilah allati tammat munaqashatuha fi matnil maqalah. Namun dalam model tulisan ini, dalam tulisan opini, paragraf penutup dapat berisi tentang pernyataan pendapat penulis atau rekomendasi penyelesaian dari masalah yang dibahas dalam tulisan ini. Seperti itu. Liqari khiyarun fil muwafaq aw adam bil muwafaq bil ikhtiyarat allati qadamu al muallif. Hada al-qari yastati huwa ayat tafiq bi ra'yi al-muallif amla. Di situ juga dari sini pembaca juga bebas mau setuju atau tidak setuju dengan pendapat penulis seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ihtar al-mawdu' yajibu an yakuna al-muallif asy-syakhsan al-muhtamma bi ahwalil al-mujtama'i hawlahu. Al-ihtimamu ila fi'ati allati hawlahu sayusa'idu fi ikhtiyaril al-mawdu' wa min al-wajibi an yakuna al-alaf kitabatu al-asya'i al-munasibah bi'ulumihi wa fahmihi. Jadi tahapan yang selanjutnya ya ini adalah pilih tema. Jadi penulis itu diharuskan atau diprioritaskan memilih tema itu berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Jangan sampai si penulis ini jauh sekali memikirkan sesuatu ke depan, namun permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya itu tidak ia perhatikan. Terus dalam memilih tema juga diharuskan adanya memiliki suatu topik khusus dan tidak general. Dalam artian contoh, ketika kita ingin menulis tentang sudut IKN, fenomena ibu kota baru negara yang baru ini di IKN ini, nah itu terlalu general, maka kita perlu merujukkannya. Misal ingin menulis di bagian kelemahan anggarannya, nah seperti itu. Suma ya asani al-i'dadi al-maradi ba'da tahdidul mawdu' fa inna khutuwati tsaniyah hiya i'dadul maraji yashmal an-nashtu i'dad qisas ikhbariyah tahtawa ala zahirah mushkilah maradi tahliluha wa tasrihat al-khubara al-akademiyyin wal bayanat allati sayatimu al-istikhdamuha li ta'azizi tahlil. Nah, sesudah kita memiliki tema atau topik yang ingin dibahas, jangan lupa kita harus mencari referensi yang berkesinambungan tentunya dengan topik yang kita akan bahas. Karena bagaimanapun referensi itu sangat diperlukan ketika kita menulis sebuah teks opini. Siapkan referensi setelah kita memilih topik. Langkah kedua adalah menyiapkan referensi.
Singkatnya, pada tahap meliputi penyusunan berita yang memuat fenomena masalah yang akan dianalisis dan pernyataan para ahli akademisi serta data yang akan digunakan untuk menyempurnakan analisis. Jadi pada tahap ini kita tidak boleh sembarangan mengutip orang yang tidak berkompeten, itu yang pertama. Apalagi kita mengutip opini tanpa adanya referensi. Banyak sekali artikel-artikel itu yang mengutip tapi bukan pada orang yang tepat, artinya orang tersebut tidak memiliki kapabilitas. Misalnya kita membahas tentang keefektivitasan MotoGP Mandalika. Nah, misalnya ada tajuk seperti ini: bagaimana pendapat Lesti Kejora tentang keefektivitasan MotoGP Mandalika dalam mendongkrak perekonomian negara. Siapa Lesti Kejora gitu? Apa kapabilitasnya dia dalam mengomentari pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh adanya MotoGP Mandalika ini? Bukankah lebih pantas ketika seorang ekonom yang berbicara, atau bukankah lebih pantas ketika seorang akademisi yang berbicara? Tapi beda halnya dengan niat tujuannya itu sebagai mengentertain, itu beda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabatul unwan bi uslub mumti'ah. Al-unwan kal wajh. Ya'tabirul unwan amal al-jazbi lid-dukhuli ila al-maqalah. Lija'al al-unwan masyiran lil ihtimam. La yujadu dirasah aw tariqah khasah li kitabatih. Walakin yahtaju al-muallif qira'at al-kutub al-qasirah hatta tanbutu fi uqul qudrah. Lija'al al-unwan masyiran lil ihtimam. Tulis judul dengan gaya yang menyenangkan. Judul itu seperti wajah. Judul adalah titik masuk yang menarik untuk artikel. Untuk membuat judul tersebut menarik, tidak ada kajian atau cara khusus untuk menuliskannya. Akan tetapi, penulis perlu membaca banyak buku untuk menumbuhkan dalam pikirannya kemampuan untuk membuat subjek yang menarik. Tahdidu juz'i qari'ur ra'i lid-dinah. Hadidul qari' li kitabah wa nafsuhu ikhtiyar wasail al-i'lam allati nursilu ilaiha maqalatina. Membatasi kalangan pembaca. Menetapkan pembaca tulisan sama artinya dengan memilih media yang akan dijadikan tempat untuk mempublikasikan karya. Syukran. طيب أنا سأبحث حول أو سأصره حول البحث أسلوب الرأي. طيب هناك 4 أساليب في كتابة الرأي. ada 4 أساليب, 4 gaya bahasa. Yang pertama ada perbandingan, kemudian ada sindiran, kemudian ada penegasan, dan yang keempat ada pertentangan. Ana faqat sa'abhasu haula bahthain. Saya hanya akan membahas tentang 2 bagian. Yang pertama ada sindiran dan yang kedua ada perbandingan. Sindiran adalah gaya bahasa sindiran atau uslubur ra'i as-sahriyah. Itu adalah ada tema biasanya yastahdimu hadzal namtu min al-lugha, digunakan gaya bahasa ini biasanya itu digunakan untuk kahja'in atau sebagai sindiran atau sebagai untuk menyinggung orang lain. Contohnya ada 3 bagian dari gaya bahasa sahriyah ini, yaitu yang pertama sinisme. Sinisme adalah melakukan sindiran atau membuat sindiran dengan secara langsung tanpa ada penggunaan majaz ataupun penggunaan majaz. Contohnya kamarmu kotor tanpa ada memasukkan istiarat, penggunaan majaz di dalamnya. Kemudian yang kedua ada ada sarkasme yang merupakan
melakukan sindiran itu dengan menggunakan konotasi kata yang keras. Dan yang terakhir ada ironisme, yaitu menggunakan kata yang berlawanan untuk melakukan sindiran kepada orang lain. Kemudian beralih ke pembahasan kedua, yaitu uslubur ra'yi al-maqarid, yaitu gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan itu adalah gaya bahasa yang digunakan untuk al-muqaranah, untuk membandingkan wad'ul kainat, muqaranatu wad'il kainat bainal kainat, bainal kainat. Contohnya, maksudnya adalah membandingkan atau komparasi antara satu eksistensi dengan eksistensi lainnya. Ada banyak sekali bagian dari gaya bahasa ini. Di antaranya adalah metafora, kemudian eufemisme, metonimia, kemudian simile, alegori, sinekdok, dan lainnya. Terima kasih. الشكل اللغة التصويرية المتناقضة هي كلمات المجازية تتعارض مع المقصود من فعله. الأنواع هي مبالغة، التقاضي، التناقض بين النهاية. Jadi kontradiksi itu adalah gaya bahasa kontradiksi adalah bentuk bahasa kiasan kontras. Kontras itu artinya sangat berbeda dari patokan satu ke patokan lainnya. Maksud dari patokan ini apa? Dari objek satu ke objek lainnya tentunya yang dibandingkan. Apa yang dibandingkan dengan standar. Terus ya ini adalah kata-kata kiasan yang bertentangan dengan maksud sebenarnya. Jenisnya itu ada pleonastis, terus salah satunya pleonastis. Nah yang kedua adalah gaya bahasa penegasan. Inna ta'kida hadan namat min lugat yahdifu ila ziyadati at-ta'thir ala qura'i aw al-mustami'in at-tawafaq ma'a aqwal aw al-ahdath allati yatimu at-ta'bir anha bituruki al-mukhtalifat mislu at-takrar wal khitabah wal zurwah wal mudada. Jadi penegasan itu bentuknya untuk meningkatkan efek kesan maksud terhadap pembaca atau pendengar agar dengan maksud itu penyampaian yang ditegaskan kembali itu maksud dari si penulis maupun si pembicara itu sampai kepada pendengar dengan sempurna. Nah, contohnya ada berbagai cara mengungkapkannya, bisa jadi pengulangan, terus bisa jadi retorika, bisa jadi klimaks, antonim. Nastamir al-bahas. Sauqaddimu lakum al-amsilatum minarra'i. Saya akan menyebutkan yakni contoh-contoh dari opini. Al-awwal Soekarno Ra'isun Adimun. Yang pertama adalah Soekarno pemimpin yang hebat. Asani yang kedua biduni fulfulil har at-ta'am laisa ladzidza. Tanpa cabai makanan tidaklah terasa enak. Asalis yang ketiga al-lughatul arabiyyah ashilu minal lughatil injiliziyah. Bahasa Arab lebih mudah daripada bahasa Inggris.
Ar-Rabi yang keempat, rubbama satumtirul yaum. Sepertinya akan turun hujan hari ini. Al-Khamis, yajibu muraja'ah hadhihi siyasa. Kita harus menelaah terlebih dahulu ide ini. Mengapa kalimat-kalimat ini disebut dengan opini? Contohnya Soekarno, Roisun Nadimun. Soekarno itu adalah pemimpin yang hebat. Kalimat ini disebut opini karena beberapa orang pun masih ada yang menganggap bahwa Soekarno itu bukanlah pemimpin yang hebat. Soekarno pemimpin yang hebat ini memerlukan perspektif orang masing-masing. Seperti juga biduni fulfulil har atau am laisa ladidan. Tanpa cabai makanan tidaklah terasa enak. Tapi itu menurut sebagian orang saja. Kalimat ini disebut opini karena orang yang tidak suka pedas pun kalau makan tanpa cabai tetaplah enak. Syukron.